Salam sehat, semangat pagi, harus tetap semangat meski belajarnya masih dari rumah. Gimana kabar kalian aku? Pak Guru harap masih baik, terutama setelah kita melewati ujian tengah semester kita. Gimana nilainya? Bagus kan? Iya bagus. Semua sudah di atas nilai KKM kan? Mantap. Oke. Hari ini aku kita masih melanjutkan materi kita tentang listrik. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara penggunaan listrik itu yang baik. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik itu. Karena seperti sudah Pak Guru kasih tahu bahwa energi listrik itu kalau kita tidak manfaatkan secara baik, dia akan habis. Nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana cara penggunaan energi listrik itu dan bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik itu. Nanti Pak Guru akan kasih berupa penjelasan singkat, kalian saksikan. Oke, tetap semangat ya anakku. Iya, harus tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat. Harus tetap semangat. Selamat pagi anakku. Baik, akan Pak Guru jelaskan secara singkat melalui konsep dan contohnya nanti tentang bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebetulnya anakku, pada prinsipnya untuk mengerjakan soal hitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini anakku sama dengan mengoperasikan hitung bilangan cacah, nggak ada bedanya gitu. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jadi untuk mengerjakannya nanti aku dikerjakan dari yang paling kiri, kecuali ada nanti di dalam kurung, ada dalam tanda kurung. Maka kalau ada dalam tanda kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung tersebut. Nah, jadi nggak ada bedanya bagaimana mengerjakan operasi bilangan cacah kemarin dengan operasi pecahan yang akan kita bahas ini, nggak ada bedanya. Oke, jika bentuk pecahan tersebut sama, itu udah bisa kita langsung kerjakan. Maksudnya nanti kalau soal itu pecahannya itu adalah pecahan biasa semuanya, misalnya pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa dikurang dengan pecahan biasa, nah itu udah bisa langsung kita kerjakan dengan cara menyamakan penyebutnya. Pelajaran kelas 4. Namun nanti kalau dia belum sama pecahannya anakku, artinya di dalam ada pecahan biasa, ada persen, dan ada juga mungkin desimalnya, maka itu harus kita lihat dia mudahnya itu kita ubah kemana. Apakah lebih mudah kita ubah dia ke bentuk pecahan biasa, jadi kita ubah semuanya ke bentuk pecahan biasa. Apakah dia mudah kita ubah ke bentuk desimal, maka kita ubah semuanya ke desimal. Atau kalau mudah kita rasa mengubahnya ke persen, kita ubah ke persen. Nah, dalam hal mengubah pecahan itu sudah kita tuntaskan kemarin. Nah, jadi sekarang ini kita lihat, oh dari soal itu kan kita lihat, oh ini mudahnya ke pecahan biasa. Ya udah, kita ubah ke pecahan biasa. Nah, oh ini mudahnya ke desimal, ya udah kita ubah ke desimal. Gitu maksud Pak Guru di sini, kita harus mengubahnya. Nah, nanti dari contoh mungkin lebih jelas kalian. Tapi intinya tadi naku, kita tidak ada ketentuan kita mengubahnya itu kemana. Tergantung kalian. Kalau kalian rasa dia mudah ke pecahan biasa, ubah ke pecahan biasa. Kalau dia mudah kalian rasa ke desimal, ubah ke desimal. Kalau kalian rasa mudah ke persen, ubah ke persen. Namun pada nanti saat mungkin dia dalam bentuk pilihan berganda, lihat choice-nya anakku, lihat jawabannya. Jangan nanti kalian di jawaban diminta ke pecahan biasa tapi kalian ubah ke desimal, terus kalian bilang nggak ada jawabannya. Bukan gitu maksudnya ya. Jadi setelah, walaupun tadi kalian cari dia melalui desimal, setelah di desimal kalau memang jawabannya diminta pecahan biasa, ubah dari desimal ke pecahan biasa kembali. Gitu dia caranya. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Kita akan ke contoh, mungkin dari situ nanti lebih mudah.
Ini contoh pertama Pak Guru buat, yaitu 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4. Nah, langkah mengerjakannya. Nah, di sini benakku, Pak Guru memilihnya, saya akan Pak Guru ubah ke bentuk desimal. Kenapa? Ya, menurut Pak Guru lebih mudah itu, gitu. Pak Guru, apa bisa nanti kami ubah itu ke bentuk pecahan biasa? Bisa. Ke persen Pak Guru bisa. Karena ini nggak ada ketentuan dia diubah kemana. Kita hanya mengoperasikannya gitu. Oke. Ini di sini Pak Guru buat ke desimal. Nah, dan harus ingat nakku, mengerjakannya itu karena di sini tidak ada dalam kurung, maka kita kerjakan urut dari paling kiri, yaitu penjumlahannya nanti dulu. Nah, sebelum kita mengoperasikannya, ubah terlebih dahulu. 1/2 diubah ke bentuk desimal maka menjadi 0,5. Atau ini nakku sering juga dibuat menjadi 0,50. Kenapa? Karena 0 yang di depan ini nakku itu tidak ada. Setelah angka 5 ini, 0 yang ini itu nggak ada mengubah nilainya gitu. Mau kita tambah 000 terus di sana nggak akan mengubah nilainya. Dan ini bacanya pun aku, jangan sekali-sekali kalian membaca 0,50, itu salah. Jadi bagaimana bacanya? 0,50. Nah, itu harus diingat ya. Oke. 3/4 ya. 3/4 diubah ke bentuk desimal menjadi 0,75. 0,75. Maka dari soal kita tadi 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4. 1/2 tadi desimalnya adalah 0,5. 2,25 tetap dikurang 0,75. Kerjakan paling kiri dulu. Maka hasilnya adalah 2,75 dikurang 0,75. Maka hasilnya adalah 2,00 atau sering juga disebut 2. Nah, cara jalan ke bawahnya nakku. Lihat ya. Tadi 0,5 tanda tambah. 0,5 ditambah 2,25. Nah, mempermudah nakku, taruh aja di sini 0. Maka cara biasa 0 tambah 5 5, 5 tambah 2 7, 0 tambah 2 2, komanya truk selesai. Dikurang dengan 0,75. 5 kurang 5 0, 7 kurang 7 0, 2 kurang 0 2. Maka hasil kita adalah 2,00. Bisa? Bisa. Contoh yang kedua. 75% dikurang 0,25 ditambah 21/2. Nah, di sini Pak Guru pilih ubah ke bentuk pecahan biasa. Karena tidak ada dalam kurung, maka kita kerjakan paling kiri. Dan hasilnya nanti harus kita sederhanakan. Maka kita ubah. 75% diubah menjadi pecahan biasa 75/100. 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa 25/100. 1/2/5 dia pecahan campuran, maka kita ubah menjadi biasa, yaitu 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2. Supaya sama semua menjadi per 100, maka 5/2 ini sama-sama kita kali dengan 50. Maka hasilnya adalah 250/100. Ya udah, tinggal tambahkan. 75/100 dikurang 25/100 tambah 250/100. 75 kurang 25 50. 50/100 ditambah 250/100 sama dengan 300/100. Tadi katanya sederhanakan. 300 bagi 100 3. Selesai. Mudah kan? Yakin Pak Guru mudah. Oke, contoh yang ketiga. 1/4/5 dikurang, buka kurung, 0,2 ditambah 3/4.
tutup kurung. Nah, di sini ada yang di dalam kurung. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Di sini kembali Pak Guru memilih ke pecahan biasa. Apakah bisa ke desimal Pak Guru? Bisa anakku. Ya, kalau kalian lebih mudah rasa ke desimal, ubah aja ke desimal. Di sini Pak Guru pilih ke pecahan biasa. Nah, langkah kedua, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Karena dalam kurung, maka itu kerjakan dulu. Selanjutnya, sederhanakan hasilnya. Perhatikan, 1/4/5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 tambah 4. 1 kali 5 tambah 4, 9. Maka pecahan biasanya adalah 9/5. 0,2 2/10. Selesai. Nah, kita operasikan. 1/4/5 menjadi 9/5. Dikurang buka kurung 2/10 tambah 3/4. 5, 10, 4. Kita samakan penyebutnya, yaitu 20. Maka 20 penyebutnya. Maka menjadi 36/20 dikurang buka kurung 4/20 tambah 15/20 tutup kurung. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Ini turunkan 36/20 dikurang 4 tambah 15 19. Maka menjadi 36/20 dikurang 19/20 sama dengan 17/20. Karena 17/20 tidak bisa lagi disederhanakan, maka jawaban kita adalah 17/20. Selesai. Contoh berikutnya, nomor 4. 15% ditambah 4,4 dikurang 3,4. Masih kembali Pak Guru pilih ubah ke pecahan biasa. Kerjakan dari paling kiri dan disederhanakan. 15% pecahan biasanya adalah 15/100. 4,4 pecahan biasanya adalah 44/10. Masih bisa disederhanakan, tapi nanti aja, nggak usah sekarang langsung sederhanakan. Sekarang kita bulatkan aja 44/10. 3/4 udah pecahan biasa, selesai. Maka semua kita ubah menjadi per 100. Di sini udah 100, 44/10 belum, 3/4 juga belum. Maka kita ubah 44/10 ini sama-sama kita kali 10, 3/4 ini sama-sama dikali 25. Maka menjadi 15/100 ditambah 440/100 dikurang 75/100. Kerjakan yang paling kiri dulu. 15 tambah 40, 440. 455. 455/100 dikurang 75/100 sama dengan 380/100. Sederhanakan menjadi 38/10. Sederhanakan lagi menjadi 38 bagi 10 dapat 3, sisa 8/10. 3, 8/10 ini nakku masih bisa lagi kita sederhanakan menjadi 3/4/5. Itulah hasil paling sederhana. Baik aku, ini contoh kelima, contoh terakhir ya. Oke, soalnya adalah 0,85 ditambah buka kurung 1/3/5 dikurang 0,27 tutup kurung. Nah di sini nakku Pak Guru ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Maka kita ubah nanti bentuk ke desimal yang belum diubah ke desimal. Selanjutnya kerjakan yang paling dalam kurung terlebih dahulu karena dalam kurung. Maka yang tidak pecahan desimal adalah 1/3/5. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 1 kali 5 tambah 3, 8/5. 8/5 pecahan desimalnya adalah 1,6. Maka kita operasikan
0,85 tambah 1,6 dikurang 0,27. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah dalam kurung. 1 kurang 1,6 kurang 0,27. Kita kurangkan 1,60, kita tambah nolnya anakku, mempermudah kita. Dikurang dengan 0,27. 10 kurang 7 3, tinggal 5 kurang 2 3, 1 kurang 0 1, maka menjadi 1,33. Nah, kita tambah di sini kan, ini dia. Sekarang soal kita menjadi 0,85 ditambah 1,33, hasilnya adalah 2,18. Caranya 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 1 tambah 1, 2, 2,188. Nah, demikian aku penjelasan Pak Guru. Pak Guru harapkan kalian sudah mengerti. Namun jika belum mengerti, masih Pak Guru tunggu pertanyaan kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Tetap semangat, jangan lupa berdoa agar situasi ini cepat berakhir, cepat berlalu, dan yang paling utama kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, tetap semangat, jadah.